Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jadi Kuadrian Wiratna dari 10 IPS 1. Ingin memberikan biografi tentang salah satu pejuang hak asasi manusia atau aktivis yang bernama Munir Said-Tholib. Munir Said-Tholib lahir pada 8 Desember 1965. Pria kelahiran asal Malang ini menjadi salah satu pejuang hak asasi manusia di Indonesia. Pada masa pemerintahan Soeharto, Munir itu mengusut kasus-kasus yang banyak. Dari kasus hilangnya 24 aktivis mahasiswa di Jakarta tahun 97 sampai 98, pembunuhan besar-besaran masyarakat sipil tahun 84 sampai 98 di Tanjung Priuk, hingga penembakan mahasiswa di Semanggi tragedi 1 dan tragedi 2 tahun 98 sampai 99. Karena tindaknya lincah dan berani dalam menantang ketidakadilan pada pemerintah Orde Baru, membuat Munir tidak disenangi oleh kalangan petinggi sekaligus menjadi target operasional intelijen. Hal ini diduga oleh banyak orang. Munir adalah orang sebagai latar belakang pembunuhan yang mengusut kasus-kasus di Indonesia. Kasus hilangnya aktivis menjadi salah satu alasan kuat mengapa Munir mengusut kasus-kasus hilangnya aktivis dan tidak disukai oleh pemerintahan Indonesia dan diincar oleh Badan Intelijen Negara di Indonesia. Berkeinginan untuk melanjutkan studi di Universitas Utrecht, Munir yang sudah banyak diincar oleh orang-orang yang tidak suka dengan perjuangannya, ternyata telah direncanakan pembunuhan atasnya. Saat itu pesawat baru saja tinggal landas dari Bandara Changi Airport. Munir yang sebelumnya minum jus jeruk tiba-tiba mengeluh sakit perut, menduga jika mahnya akibat jus jeruk kambuh, dan meminta obat pada pramugari yang tengah melintas saat itu. Namun obat yang dikehendaki Munir tidak tersedia saat itu, sehingga Munir hanya bisa menahan sakit dan berulang kali muntaber serta buang air besar. Hingga perjalanan sampai di India, Munir meminta pramugara untuk memanggilkan Dr. Tarmizi yang kebetulan sempat berkenalan saat transit di Singapura. Banyak cara dilakukan dokter spesialis bedah toraks itu untuk membantu Munir, diantaranya dengan memberikan obat sakit perut dan obat mual. Tarmizi sendiri, karena pihak pesawat tidak menyediakan obat itu, sangatlah bingung. Tak berlangsung lama, Tarmizi kemudian menyuntikkan obat anti mual dan anti muntah yang bernama Primperam, yang berhasil membuat Munir tertidur selama 2-3 jam. Namun, lagi-lagi saat itu Munir mengeluh perutnya kembali sakit dan memutuskan untuk pergi ke toilet. Karena sakit perutnya tak kunjung reda, akhirnya Tarmizi menyuntikkan diazepam, obat penenang, dan bahu kanan Munir tak bereaksi banyak. Munir masih merasakan sakit pada perutnya, hingga akhirnya dalam rentang waktu Munir beristirahat sebelum 2 jam pesawat mendarat di Bandara Schiphol. Purser yang menjaga Munir menemukan Munir tertidur dalam posisi miring dengan air liur tak berbusa. Mendapati pergelangan tangannya yang membiru, Purser segera memanggil Tarmizi untuk mengecek lebih lanjut, dan benar, Munir dinyatakan telah meninggal 40.000 kaki di atas tanah Rumania. Pada 12 November 2004, polisi Belanda yang telah melakukan autopsi mengeluarkan berita mengejutkan, yakni ditemukan senyawa arsenik pada tubuh Munir yang diduga diminum pada saat Munir minum jus jeruk yang tadi ia minum. Selama 1 tahun, kasus pembunuhan Munir masih tak terungkap. Sejauh itu, hanya Polikarpus Budi Hari Prianto, pilot Garuda, yang dijatuhi hukuman penjara 14 tahun atas keterkaitannya terhadap pembunuhan Munir. Menyusul temuan percakapan antara Poli dan Mukdi, mantan petinggi Badan Intelijen Negara dan Militer. Mukdi diadili, namun saat itu hakim memberikan vonis bebas atasnya berbalik atau menunding pada penangkapan hakim yang mengadili Mukdi. Hingga kini, hampir belasan tahun bersilang, masih saja kasus pembunuhan Munir tak terkuak jelas. Sengaja ditutupi oleh pihak-pihak yang menyelamatkan diri dari keterkaitan kasus tersebut. Begitulah keadilan Indonesia, disingkir karena benar. Berkat upaya dan jasanya yang telah membantu perjuangan HAM, Munir yang sebelumnya banyak mendapatkan penghargaan diusulkan menjadi pahlawan nasional. Kini Munir dimakamkan di Pemakaman Umum Kota Batu, Malang.
Sekian biografi pejuang hak asasi manusia Munir. Mohon maaf apa ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanggung jawab terhadap mereka yang sampai saat ini masih hilang, padahal bagian dari operasi penculikan yang sama. Jadi mereka hanya dihukum karena menahan orang yang awalnya diculik kemudian sudah dilepaskan, ada 9 orang. Itu prosesnya. Di samping itu memang ada 2 orang jenderal ya, dan 1 orang kolonel yang dicopot jabatannya karena kasus-kasus penculikan ini. Letnan Jenderal Prabowo itu Pangkostrat,